Reporter ini sedang merekam sebuah acara program. Tiba-tiba, sesuatu di kejauhan menarik perhatiannya. Dia memutar kamera perlahan, memperbesar gambar dan melihat percikan air di atas es. Tampaknya ada makhluk yang bersembunyi di bawahnya, tetapi reporter ini belum mengetahuinya. Ketika wali kota tiba di lokasi kejadian, sang reporter mengangkat kamera ke dalam gua es. Ketika sesuatu muncul dari air, reporter ini sedikit bingung mengapa paus-paus itu tetap berada di bawah lubang es. Alih-alih terus hidup, penduduk desa mengatakan kepadanya bahwa tahun ini suhu telah mendingin begitu cepat sehingga 300 km lautan membeku dalam semalam dan paus-paus itu tidak dapat berenang sejauh itu di bawah es. Jadi, paus-paus itu harus tinggal di sini untuk bernapas, dan itu bukanlah bagian terburuknya. Dalam 3 hari, lubang itu akan membeku, dan kemudian keluarga paus yang malang yang terdiri dari 3 ekor itu akan terjebak di laut yang gelap dan dingin membeku dan mati. Saat itulah paus jantan muncul kembali. Dia tahu persis apa yang akan terjadi padanya, istrinya, dan anak-anaknya. Menjelang malam, sang reporter tak bisa melupakan tatapan putus asa di mata paus tersebut, jadi ia mengedit rekaman itu semalaman dan mengirimkannya langsung ke New York. Keesokan harinya, paus itu menjadi berita, semuanya ingin menghasilkan uang dari paus tersebut. Tarif kamar hotel di kota itu naik dari $60 menjadi $500, tetapi antusiasme mereka tidak berkurang. Kota perbatasan yang tadinya tenang tiba-tiba menjadi ramai, tetapi sang wali kota tampak sibuk. Paus mungkin sedang menjadi berita, tetapi mereka belum aman, dan keadaan tidak sepenuhnya buruk. Penduduk setempat memiliki tradisi membunuh paus. Para penduduk desa telah merencanakan pembagian ikan mereka. Wali kota tidak ingin mengambil keuntungan dari ikan tersebut, tetapi penduduk desa harus mencari nafkah. Tak lama kemudian, konferensi pers diadakan di kota itu, dengan perwakilan dari komunitas adat yang menyampaikan pembelaan mereka, menekankan bahwa perburuan paus adalah cara hidup mereka. Anna dari kelompok hak-hak hewan tidak mau kalah, dan sebuah kapal pemecah es sedang dalam perjalanan. Paus-paus itu akan dikembalikan ke laut dan mereka tidak setuju. Lalu tiba-tiba semua orang di ruangan itu menoleh. Wali kota memasuki pesta peluncuran. Apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaan siapapun. Wali kota meyakinkan para delegasi bahwa dalam waktu 5 menit, mereka telah setuju untuk membantu paus-paus itu lolos dari perangkap mereka. Sekarang Anna bingung, telah terjadi begitu banyak keributan. Bagaimana mereka bisa mengubah pikiran mereka secara tiba-tiba? Keesokan harinya, para pria dan wanita bersiap berangkat ke lubang es tempat retakan itu dibuat. Atas perintah wali kota, penduduk desa sudah menaiki taksi mereka. Perjalanan sejauh 7 km itu menelan biaya $60 Amerika Serikat per orang, dan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Tetapi, meskipun kota itu ramai, wali kota telah membawa anak buahnya ke lubang es lebih awal. Mereka telah menggandakan ukuran lubang tersebut agar retakan dapat bernapas lebih baik. Mereka menyaksikan retakan itu muncul dari air dengan gembira. Wajah mereka tersenyum gembira. Ia tidak punya pilihan selain membiarkan penduduk setempat merampoknya. Demi menjaga agar paus itu tetap hidup, ia harus menemukan cara untuk menghasilkan lebih banyak uang bagi semua orang. Dengan kedatangan sekelompok besar orang, keluarga paus itu tampak aman. Wanita itu percaya bahwa begitu kapal pemecah es tiba, paus itu akan dapat melarikan diri. Luna melompat ke samudra Arktik. Semua orang mengenakan jaket tebal, sementara dia hanya mengenakan pakaian selam tipis dan sama sekali tidak merasakan dingin. Luna menolak ajakan teman-temannya, mengambil snorkelnya dan menyelam ke dalam air yang membeku. Airnya tertutup es, laut sunyi kecuali secercah cahaya yang menembus lubang-lubang es. Kegelapan berkuasa di dunia yang dingin ini. Luna tidak takut, perhatiannya terfokus pada pemandangan di depannya. Sekelompok paus berenang ke arahnya, mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, Luna tanpa sengaja melihat seekor paus kecil dengan jaring ikan melilit ekornya. Paus itu berenang ke arahnya, dan paus muda itu tahu bahwa manusia di depannya ada di sana untuk membantunya tetap di tempat. Siapa sangka wanita ini akan mempertaruhkan nyawanya. Hanya untuk membersihkan tumpukan jaring ikan, Luna berenang perlahan di belakang paus muda itu, menarik belati dari kakinya, mengiris jaring yang keras itu dengan kuat. Paus muda itu menggerakkan ekornya sebagai respons. Jaring terlepas tanpa hambatan, keluarga paus itu berenang ke arahnya. Luna terdiam sejenak, lalu kembali ke pantai dengan bersemangat memberitahu semua orang bahwa bayi paus itu tidak bisa berenang sendiri karena jaring mencekik ekornya. Sekarang masalahnya sudah terpecahkan, tinggal menunggu es mencair dan selesai, tapi ternyata tidak semudah yang Luna bayangkan. Menjelang sore, suhu udara turun drastis, air di mulut gua membeku lagi. Untuk bertahan hidup, mereka telah menggunakan seluruh energi mereka. Dan bukan hanya itu, kondisi bayi paus itu tidak membaik meskipun sudah terbebas dari jaring. Luka di mulutnya malah semakin parah, orang-orang bingung. Tapi itu tidak ada gunanya, yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa agar kapal pemecah es segera tiba.
Larut malam suhu turun hingga minus 45 derajat yang belum pernah terjadi sebelumnya, bongkahan es di mulut gua semakin menebal. Setiap perubahan udara menjadi semakin sulit, orang-orang memecahkan es secepat mungkin. Jika es tidak pecah cukup cepat, mereka akan tenggelam di bawah air, mereka harus segera meminta bantuan di kota. Luna tiba di tempat kejadian dengan membawa bantuan, saudara-saudara Liam telah membawa alat penyelamat es mereka sendiri. Alat itu berada di dalam air, sehingga air tidak akan membeku. Tetapi, ketika mereka mengeluarkan alat pencair es, Luna terkejut bahwa yang disebut alat pencair es itu hanyalah sepotong papan busa yang diikatkan ke kipas angin. Tetapi melihat kepercayaan diri saudara-saudara Liam, tidak ada yang bisa dia lakukan, dia tidak punya pilihan selain mencoba. Tetapi sebelum mesin itu dapat bekerja, generator mati terlebih dahulu, suhu rendah membekukan bahan bakar generator. Luna bergegas menelepon Adam untuk mendapatkan generator baru, dan di perjalanan generator tidak boleh dimatikan atau akan membeku lagi. Ketika Adam tiba dengan tergesa-gesa, dia hendak naik pesawat. Tetapi dia dicegah karena kabin tertutup. Asap knalpot dari generator akan mencekik orang-orang di dalamnya, paus-paus pun dalam bahaya. Luna tidak bisa berbuat apa-apa, dia menyuruh pilot untuk tidak menutup pintu dan terbang dalam angin dingin. Sebuah keputusan yang hampir membunuh semua orang. Di jalan, semua orang menggigil karena angin dingin. Suhu di dalam kabin mencapai minus 70 derajat, udara yang keluar dari kabin menerpa wajah mereka. Berubah menjadi embun beku putih, tiba-tiba pesawat tersentak, alarm berbunyi, semua orang sangat gugup, kelopak mata pilot membeku, sulit untuk melihat, pesawat perlahan jatuh, Luna berteriak putus asa, Adam memikirkan jalan keluar, jadi dia mengabaikan penolakan pilot. Dia memegang kepala pilot dan mulai menjilati matanya. Meskipun prosesnya agak menjijikan, tetapi berhasil dengan sangat baik. Beberapa orang tiba di tempat kejadian, listrik disambungkan kembali, unit penghilang es bekerja, krisis telah berakhir untuk saat ini. Semua orang menghela napas lega, tetapi kapal pemecah es sekarang dalam masalah besar.